Halo Sobat Merdeka, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Paras Purba dari Universitas AKBP Nomensen Medan, dan sekarang mengikuti program pertukaran kampus Merdeka di Universitas Bazar Makassar. Pada kegiatan ini kami lakukan kegiatan yaitu Kebinekaan 5, di mana Kebinekaan 5 ini kami menelusuri sejarah Raja-Raja Goa dan peninggalannya. Yang pertama itu adalah Museum Bala Lompoa. Sedikit saya jelaskan tentang Museum Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan museum khusus. Bala Lompoa berarti rumah besar. Sesuai dengan namanya, Bala Lompoa memang menjadi rumah besar, tidak hanya dari segi ukuran, tetapi juga dari segi siapa yang menghuninya. Rumah tersebut merupakan istana yang menjadi tempat tinggal orang besar, yaitu Raja-Raja Goa dan keluarganya. Pendiri rumah ini adalah I Mangingi Mangingi Daeng Matutu, Karaeng Bontonopu, Sultan Muhammad Tahir, Buhebading Tamenengagri, Sumangin Masa, yaitu Raja ke-35 Kerajaan Goa. Istana ini dibangun pada tahun 1935. Dalam perkembangannya yang kemudian, Istana Bala Lompoa berubah status menjadi Museum Bala Lompoa yang diresmikan pada 6 Januari 1980. Museum Bala Lompoa pada awalnya ditempati pada Raja 35 sampai pada masa Raja Goa yang terakhir ke-36. Kemudian setelah berakhir masa kerajaan dan beralih ke masa Swapraja atau masa pemerintahan, maka Istana Bala Lompoa beralih status menjadi Museum Bala Lompoa, yakni pada masa pemerintahan Bupati Goa yang kedua. Museum ini juga berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi benda-benda kerajaan Goa. Benda-benda bersejarah tersebut dipajang berdasarkan fungsi umum setiap ruangan pada bangunan museum. Di bagian depan ruang utama bangunan, sebuah peta Indonesia terpajang di sisi kanan dinding. Dan di ruang utama dipajang silsilah keluarga kerajaan Goa mulai dari Raja Goa I. Nah, lanjut lagi ke makam Sultan Hasanuddin. Makam Sultan Hasanuddin merupakan kompleks pemakaman yang berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Situs ini berada di puncak Bukit Tamalate dengan luas 2.352 meter kubik. Di kompleks ini terdapat 24 situs pemakaman raja-raja kerajaan Goa yang sudah ada sebelum masa Islamisasi di Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan arah kubur yang berorientasi dari arah timur ke barat pada makam Raja Goa ke-11, yaitu I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tumata yang diangkat menjadi Raja Goa pada tahun 1565. Nah, dilanjutkan lagi perjalanan ke makam Syekh Yusuf Al-Makassari yang beralamat di Jalan Syekh Yusuf nomor 19 Tamalate, Gangsari, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf wafat pada tanggal 23 Mei 1699 di Kap atau Afrika Selatan. Kemudian dimakamkan pada tanggal 6 April 1705 di kampung halamannya Lakiung, Kabupaten Goa. Syekh Yusuf dikenal sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Goa. Untuk menuju makam Syekh Yusuf dari Bandara Hasanuddin, mendaki ke arah Kota Makassar melalui Jalan Patarani menuju Jalan Sultan Alauddin ke arah kiri menuju Kabupaten Goa. Sebagai anak negeri, patutlah kita menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Sebagai salah satu contoh, dapat berkunjung di objek wisata sejarah khususnya makam Syekh Yusuf yang terletak di Kabupaten Goa. Makam Syekh Yusuf terletak berdekatan dengan Benteng Sombaupu yang merupakan peninggalan Raja Goa ke-9, Daeng Mantare Karaeng Tumpawa pada abad ke-16. Sebagai bagian dari sejarah Indonesia, maka kita bersyukur Indonesia memiliki beragam budaya dan peninggalan bersejarah seperti objek wisata di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, dari kegiatan inilah mahasiswa mendapat perayaan budaya yang kaya akan tradisi dan keindahannya. Dalam suasana meriah, kita dapat menemukan inspirasi untuk menghargai dan memelihara warisan budaya kita. Kegiatan kebinekaan ini juga memberikan inspirasi dalam hal membangun kerukunan dan kehormatan antar budaya. Beragam kelompok etnis dan komunitas berkumpul tanpa memandang perbedaan, menikmati keindahan seni dan budaya yang disajikan. Hal ini menjadi contoh bagi kita untuk merangkul keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pemisah. Semangat gotong royong dan kebersamaan yang terpencar dari kegiatan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, mendukung, dan memperkaya satu sama lain.
Di samping itu juga, kegiatan kebinekaan ini juga memberikan inspirasi dalam hal kebanggaan akan identitas budaya, tidak hanya merayakan keindahan budaya Makassar, tetapi juga mengajak generasi muda untuk bangga dengan akar budaya mereka. Melalui partisipasi dalam berbagai acara dan kompetensi, generasi muda diajak untuk melestarikan tradisi dan mewariskan kepada generasi mendatang. Maka dari itu, hal ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan asal-usul kita dan memperkuat rasa bangga akan warisan budaya yang kita miliki. Sekilas video dari saya ucapkan banyak terima kasih.